Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di tempat yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullahu jalla wa'ala. Dan tema sore hari ini berkaitan tentang melamar kerja dengan sogok. Dan sudah kita jelaskan bahwa sogok itu memberikan sesuatu untuk membenarkan kebatilan dan membatilkan kebenaran. Yang namanya sogok. Ya. Dan sogok sudah kita singgung merupakan tradisi orang-orang Yahudi. Dan kita semua jamaah di orang tasyabbuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Sehingga dikhawatirkan seseorang yang ketika masuk kerja kemudian nyokok, khawatir jamaah tidak berkah. Tidak ada keberkahan di dalam gaji yang diterima, khawatir jamaah. Sehingga kalau misalkan sudah terjadi, ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pada asalnya orang yang bekerja tujuannya adalah mencari bayaran atau gaji. Namun di antara anomali yang terjadi di masyarakat, sesuatu yang aneh ya. Orang yang hendak bekerja diminta untuk membayar. Ini kebaliknya. Orang kerja itu ingin cari upah, ini yang mau kerja suruh bayar. Sebenarnya secara aturan di negara kita sudah sesuai. Aturan sudah benar, nggak boleh curang, nggak boleh korupsi, tapi ya oknum jemaah. Tapi masalahnya sudah terprogram, bahkan dari bawahan sampai atasan tahu, ini jadi masalah jemaah. Aturan dibuat benar, prakteknya keliru. Tapi tahu ya, ini suatu yang dalam artian bukan hal yang dalam artian ya, apa namanya masalahnya tersembunyi. Sampai pun orang yang tidak kerja di situ paham. Ya. Bahwa dalam proses penerimaan karyawan yang dilakukan instansi pemerintahan sama sekali tidak dipungut biaya. Mau masuk apa? Polisi, TNI itu gratis aslinya. Semuanya gratis. Tetapi sangat disayangkan terkadang oknum bermain di luar. Beberapa informasi yang saya dapatkan ke kitab, untuk bisa diterima menjadi aparat, seseorang harus jual sapi, bahkan sampai jual properti. Nilainya bisa berbeda-beda tergantung tingkat prestasinya. Apa yang terbayang ketika peserta ini berhasil menjadi aparat? Bayangkan apa yang terjadi jemaah kalau misalkan jadi terima dan awalnya nyokok dan habis-habisan uangnya. Maka ada banyak dampak buruk yang besar. Di antaranya, pertama, aparat ini akan kejar target untuk segera balik modal. Dan tentu saja harus ada keuntungan.
modal balik, keuntungan nggak ada, ya rugi. Sehingga yang terjadi akhirnya apa? Melakukan kecurangan. Bahkan tidak sedikit nih, tidak sedikit. Bahkan kadang antara gaji dan korupsinya lebih besar korupsinya. Ini terjadi ya. Yang kedua, ketika aparat ini menjadi senior, dia akan berlakukan aturan yang sama bagi juniornya. Denda. Dulu saya pas masuk di melakukan seperti ini. Oh, sekarang giliran. Dan ini yang terjadi. Ini terjadi. Yang ketiga, bisa jadi orang yang berprestasi tetapi tidak mampu, yang seharusnya dia layak untuk menjadi aparat, namun dia tergeser karena tidak sanggup membayar. Sehingga akhirnya yang terjadi jamaah, sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sehingga yang terjadi asal-asalan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah, semoga jaringan oknum jahat ini segera hilang dari dunia. Baca apa jamaah? Silakan ucapan amin ya guys. Kalau hilang di dunia berarti segera apa? Meninggal. Didoakan. Kemudian masalah yang berkhianat karena menerima sokong. Kepala negara, kepala daerah, aparat penegak hukum, serta pemerintah pada umumnya adalah manusia yang telah diberi amanah untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat. Ini aslinya ya. Untuk mewujudkan itu, mereka butuh para pembantu, pegawai, dan ribuan staf di berbagai departemen. Karena itu menjadi kewajiban para pemegang wewenang untuk memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan sifat jujur serta amanah. Seperti yang sudah kita jelaskan ya, terkait tentang memilih pegawai. Untuk ini diperhatikan. Sehingga apabila mereka mengangkat pegawai berdasarkan kekerabatan, tawaran politik, juga karena sogok, jelas tindakan semacam ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap wewenang. Anda bayangkan yang terjadi di tempat kita itu seperti apa? Kalau partai tertentu menang, kebanyakan nanti pegawai dari situ diangkat gampang. Saya nggak tahu jemaah pakai seleksinya pakai apa nggak tahu. Jadi ini jadi itu, ya. Tinggal tunjuk saja. Nggak tahu ahli atau tidak jemaah. Indonesia jemaah. Kita bukan bicara menjelekkan, bukan. Indonesia itu masya Allah sumber daya alamnya luar biasa. Kalau negara ini dikelola dengan baik, kira-kira kemiskinan bisa terselesaikan tidak jemaah? Insya Allah bisa ya. Sahih. Untuk korupsi saja berapa jumlahnya? Coba disumbangkan fakir miskin. Untuk pemilu berapa dana jamaah? Triliunan. Sahih? Nggak usah. Coba kasih ke fakir miskin, selesai. Ya, cuma inilah kondisi jamaah. Anu bersabar, doakan ya, pemerintah kita agar mereka menjadi orang-orang yang amanah. Atau berdoa terus ya, barangkali ya di kemudian hari akan muncul ya pemimpin yang adil seperti itu jamaah. Padahal Allah Jalla wa Ala mewajibkan setiap muslim untuk menjalankan amanah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, coba kalau asal-asalan, ini amanah. Ya. Jangankan dia menjadi pemimpin yang skalanya lebih besar. Pemimpin keluarga saja akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi sudah RT, RW, ya, lebih berat jamaah. Banyak lebih tinggi lagi.
tanggung jawabnya lebih berat. Tapi yang jadi masalah banyak orang yang tidak merasa dia diberikan amanah, sehingga yang terjadi ya santai-santai saja. Padahal ya kalau dia tahu ternyata amanahnya berat, mungkin nggak mau, nggak sanggup. Sebagaimana dulu di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sampai pun jamaah Umar nggak pernah minta kepemimpinan kecuali ketika satu waktu saja, ketika Nabi ingin memberikan bendera, itu saja. Selain itu tidak, kebanyakan ditunjuk atau lewat syuro misalkan, nggak ada yang minta-minta, tidak yang minta-minta kecuali beberapa kondisi saja. Lebih dari itu jamaah sekalian, menerima pegawai tanpa memandang kompetensi atau dengan meminta soko adalah penipuan terhadap rakyat. Nabi SAW memberikan ancaman keras untuk aparat semacam ini. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyampaikan hadis yang beliau dengar langsung dari Rasulullah SAW, di mana Nabi bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihi jannah." Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya di kalangan kaum muslimin lalu dia mati sementara dia pernah menipu rakyatnya, maka Allah benamkan dia, haramkan dia, karena maka Allah akan haramkan dia untuk masuk surga. Ya. Innallaha haramallahu alaihi jannah. Kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga. Artinya maksudnya berarti dimasukkan ke neraka. Dimasukkan ke neraka. Coba sekali-kali hadis ini disampaikan untuk kirim surat terbuka, sampaikan. Barangkali sadar, ya. Barangkali akhirnya masya Allah merubah sikapnya misalkan. Ini karena hidayah itu jamaah lewat pintu mana saja, dan jangan meremehkan nasihatnya sedikit-sedikit. Ya. Barangkali dengan keikhlasan kita jemaah ternyata bisa mengena. Sahih. Ya. Ya jemaah sekalian, penerimaan pegawai dan aparat dengan cara yang tidak sehat disebabkan karena sokok atau yang lainnya akan berakibat munculnya para pemangku tugas yang tidak profesional dan tidak amanah dalam bekerja. Dan itu termasuk bentuk menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, yang menjadi penyebab kehancuran kehidupan dunia. Nabi bersabda, "Fa idza duyi'atil amanatu fangtadiris sah." Apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran dunia. Ini jemaah di zaman kita, ya amanah sudah disia-siakan. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana bentuk menyanyiakan amanah ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah." Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tungguhlah kehancuran dunia. Tadi karena kerabat diterima, karena nyogok, antum masuk saja, silakan. Karena ini anggota partai, antum duduk di sini ya, gajinya sekian. Hati-hati ya, bukan kebaikan, kehancuran. Dan ini yang terjadi. Ya. Kemudian masalah ya. Selanjutnya kita akan melihat beberapa catatan terkait sogok ketika melamar kerja. Pertama, praktek sogok termasuk dosa besar karena mendapat ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya. Yang dilaknat tidak hanya penerima sogok, namun juga yang memberi sogok. Rashi wal murtasi. Yang nyogok dilaknat, yang dapat sogokan dilaknat, yang menjadi perantara untuk nyogok juga dilaknat. Sahih. Untuk menjadi perantara. Antum mau masuk kerja di sini? Silakan antum datang. Ternyata disuruh nyogok. Maka yang ngasih informasi tadi ya
kena juga laknatnya. Kena juga laknatnya. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal mutashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "La'natullahi 'alal rashi wal murtashi." Laknat Allah untuk orang yang menyogok dan yang disogok. Tanya masalahnya, apa tujuan riswah itu? Sogok menyogok. Tujuan riswah atau sogok beraneka ragam dan semuanya dosa dan semuanya haram. Al-Imam Ibnu Hazm boleh mengatakan, walat tahilu rishwatu wa hiya ma'aqtahu al-mar'u li yahkuma lahu bi batil au li yuwaliya wilayatan au liyadlima lahu insan fa hadha ya'samul mu'ti wal ahid. Jadi kata beliau, masalah riswa atau sogok adalah pemberian seseorang agar dia dibela meskipun salah, atau agar diberi jabatan, atau untuk mendolimi orang lain. Baik pemberi maupun penerima, keduanya berdosa, sama saja. Yang kedua, ada praktek sogok yang dosanya hanya ditanggung oleh orang yang menerima sogok, sementara yang memberi tidak berdosa karena dia dalam kondisi terpaksa. Itulah sogok dalam rangka mengambil hak. Dalam Tuhfatul Ahwazi, Al-Imam Mubarakfuri menjelaskan, amma ma yukti tawassulan ila ahdi haqqin aw daf'i dzulmin fa ghairu dakhilin fihi. Sogok ini diberikan dalam rangka mengambil hak atau menghindari kezaliman, tidak termasuk ke dalam larangan, enggak termasuk, ya. Kemudian penulis menyebutkan riwayat bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditangkap ketika di daerah Habasyah karena kasus tertentu. Lalu beliau menebus dengan memberi 2 dinar. Kemudian beliau dibebaskan. Jadi kalau dalam rangka untuk mengambil hak, tidak masalah, boleh, ya. Seperti contoh jamaahnya, antum mau kirim paket, ya, di kantor pos, urutannya nomor pertama, tapi karena antum nggak kasih uang pelicin, nggak dikirim-kirim misalkan, harusnya dikirim. Akhirnya antum ngasih, Pak, ini ada sedikit uang, haram buat antum. Tapi yang ngomong jawab, baru dikirim jawab. Buat yang nyokok nggak berdosa, tapi yang disogok berdosa. Kenapa? Karena dia punya hak, harusnya dikirim. Cuma gara-gara tidak ada uang pelicin, kemudian tidak segera dikirim, akhirnya terpaksa. Ya, terpaksa, kemudian baru dikirim. Ya. Atau mungkin yang masalahnya, antum sudah ujian SIM, ya, sudah lulus, tapi nggak keluar-keluar. Akhirnya apa? Nyokok. Yang dosa mereka, antum tidak. Tapi antum ujian dulu. Jadi kalau ujian ya sama nyokok, ya. Di rumah tiba-tiba SIM-nya datang. Nah, itu nyokok benar-benar kan. Berkata Al-Qari menyebutkan, ar-rishwatu ma yu'ti li ibtali haqqin aw li ihqaqi batinin. Amma idza a'ta li yatawassal bihi ila haqqin aw li yadfa bihi an nafsihi dzulman fala ba'sa bihi. Sogok itu jika diberikan untuk menentang yang benar atau membela yang batil. Namun jika ada orang yang memberi untuk mendapatkan hak atau menghindari kezaliman terhadap dirinya, maka tidak masalah, boleh. Itu pula ada keterangan yang semisal hal ini dari para ulama, dan itu cukup banyak. Kemudian yang ketiga, masalah bahwa lowongan kerja di pemerintah adalah hak semua warga negara yang memenuhi ketentuan untuk ikut mendaftar sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada formasi penerimaan kerja. Jadi kalau kita terpenuhi syaratnya, semua punya hak. Ya. Karena itu pendaftar A tidak lebih berhak dibandingkan pendaftar B. Demikian pula pendaftar B tidak lebih berhak dibandingkan pendaftar C, dan seterusnya. Mereka memiliki hak yang sama. Tanggung jawab panitia penerimaan pegawai baru
dia harus memilih yang paling tepat dan mengedepankan asas manfaat sesuai tugasnya. Dalam fatwa Islam disebutkan al-wadhaiful hukumiyatu ta'tabiru haqqan mushtariqan yastawi fihi ashabul ahliyati bina'an ala syahadatihim wa qudratihim fanafadna li ahadin fiha ala ahadin illa bi'tibaril kafaati wa alal qa'imina 'alaiha an yakhtarul aqfa'a wal aslah duna muhabatin atau rishwatin. Lowongan kerja di pemerintah merupakan hak bersama, di mana setiap peserta yang berkompeten memiliki hak yang sama, ya, sesuai dengan ijazah dan kemampuannya. Tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain selain karena kemampuan. Dan kewajiban orang yang bertugas menerima pegawai untuk memilih yang paling cakap dan yang paling maslahat tanpa mempertimbangkan kedekatan atau melibatkan suara apapun. Jadi benar-benar diuji. Yang layak terima, yang tidak jangan. Nah ini jelas ya, tugas yang berat sama sekalian. Tapi kadang-kadang sebaliknya, orang yang ditugaskan seperti ini, oh ini kesempatan ini. Ya, biar cepat kaya ya. Baru setengah tahun menjabat sudah asetnya bertambah. Ternyata ya tadi sering diajak ngopi ya. Ajak ngopi, saya itu pulang, Masya Allah asetnya bertambah lagi ya. Nah ini haram, nggak boleh jawab. Yang keempat, pada asalnya memberikan hadiah apapun kepada panitia penerimaan kerja hukumnya dilarang. Dalam fatwa Islam dikatakan in kana hadzal wasit huwal mas'ul an ikhtibaril muwaddafin aw yastagillu nufudahu wa sultatahu fi dzalika fa daf'ul mali lahu rishwatun muharramah. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wa ra'ish ay dafi'ur rishwah wa akhidhuha wal wasitu bainahuma. Jika orang yang menjadi perantara penerima kerja adalah orang yang bertanggung jawab dalam memilih karyawan atau orang yang bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk penerimaan pegawai, maka memberikan uang kepada orang ini adalah riswah yang haram. Rasulullah SAW beliau melaknat orang yang menyokok, yang disokok, dan yang menjadi perantara sokok. Yang kelima, bagi orang yang berhak diterima sebagai pegawai, namun dia ditolak karena tidak memberi hadiah kepada oknum, dia boleh untuk membayar sokok dengan syarat yang pertama tidak melanggar hak orang lain. Dalam arti peserta yang lain tidak memenuhi kriteria. Misalkan jamaah pengumuman penerimaan karyawan lulusannya S1, yang terpenuhi syarat cuma dia ya. Yang lainnya mungkin hanya lulusan SMA, SMK misalkan, cuma gara-gara dia nggak nyokok, nggak diterima ya, maka boleh bagi dia untuk nyokok. Kenapa jamaah sekalian? Kan dia berhak dan dia yang terpenuhi syarat-syaratnya, yang lain justru tidak. Maka kalau sebenarnya tidak masalah ya. Yang kedua, sudah menempuh sesuai prosedur namun tetap tidak diterima. Ujian sudah ya, syarat-syarat yang lain sudah dipenuhi tapi tetap nggak diterima. Kenapa? Terlalu jujur ya. Terlalu jujur. Sudah dikasih isyarat, ayo nanti malam ketemu di mana, nggak paham juga. Akhirnya sudah nggak direspon sama sekali. Maka yang seperti yang Mas Halin boleh ya, boleh untuk nyokok. Sebagian ulama menggolongkannya sebagai sokok dalam rangka mengambil hak. Dalam fatwa Islam dijelaskan, wa idza kunta ahdan li hadhihi al-wadhifah wa la yatarattab ala daf'ika rishwata at-ta'addi ala huquqi ahadin aw khirmani man huwa mithluk aw aula wa munita haqqaka ila bi hadhihi rishwa jaza laka daf'uha fi hadhihi al-hal tahsilan li haqqik wa in kanat muharramatan ala al-akhir ya, tahsilan li haqqika wa in kanat muharramatan 'alal akhir. Jika ada orang yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan ini dan memberi riswah tidak sampai melanggar hak orang lain,
atau menghalangi orang lain memiliki hak yang sama seperti Anda atau yang lebih layak dari Anda, namun hakmu terhalangi dengan adanya riswah, maka boleh bagi Anda untuk memberikan riswah dalam kasus ini, dalam rangka untuk mendapatkan hak Anda meskipun haram bagi penerima. Yang keenam, jika ada beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk diterima, tetapi panitia belum menentukan salah satu dari peserta yang akan diterima, maka tidak boleh ada sokok. Tidak boleh. Memberikan sokok dalam kondisi ini bukan termasuk riswah dalam rangka mengambil hak, tetapi riswah dalam rangka menyingkirkan pesaing yang lain, dan ini dosa besar, baik bagi pemberi maupun penerima. Nggak boleh. Banyak jemaah. Ini yang paling penting ya. Apakah gajinya halal? Ini paling penting. Yang sudah terlanjur nyogok gimana jemaah? Masalah kehalalan gaji, pendekatannya sama sebagaimana kasus penipuan ketika melamar kerja. Sehingga selama dia bisa bekerja secara profesional, maka gaji yang dia dapatkan adalah halal. Alhamdulillah, halal. Halal ya, insyaallah ya. Tapi jangan diulang ya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah terdapat pertanyaan tentang hukum gaji bagi orang yang mendapatkan pekerjaan dengan cara suap. Setelah menjelaskan tentang bahaya riswah, selanjutnya dalam fatwa Syabakah menjelaskan, wa fi khususi ma idza kana ratib sadillu harama ala badil riswah am anna riswata amrun mustaqillun la yu'athir dzambahu ala ratib. Untuk kasus sogok yang statusnya haram bagi calon pegawai yang menyogok, apakah gajinya jadi haram ataukah riswah merupakan pelanggaran tersendiri yang dosanya tidak mempengaruhi gaji karyawan? Wal jawab fihi anal mar'a idza kana kufu'an li wadhifatin lati kullifa biha farratibul ladzi yahsulu 'alaihi halalun lahu li'annahu fi muqabilil 'amali alladhi yaqumu bihi wa fil muqabil idza kana al-muwaddaf la yuhsinu al-amala wa la yu'addihi 'ala al-wajhi sahih fa inna la yajuzu lahu an yakhudha al-ajra li adami qiyamihi bi 'amalihi fala irtibata idzan baina hiliyati ratib wa baina mawdu'i riswah. Jawabannya bahwa jika seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, maka gaji yang dia dapatkan halal baginya. Karena gaji ini sebagai imbalan untuk kerja yang dia lakukan. Sebaliknya, jika pegawai ini tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak menjalankan tugas dengan cara yang benar, maka terlarang baginya untuk mengambil gaji, karena dia tidak menjalankan tugasnya. Kesimpulannya, tidak ada kaitan antara kehalalan gaji dengan pelanggaran sogok. Jadi selagi antum berhak, ya dalam artian ahli dan amanah, maka gajinya halal. Ya, cuma terkait pelanggarannya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena termasuk dosa besar. Beda kalau ijazah ya. Ijazah kemarin jamaah sekalian syaratnya apa? Yang paling tepat. Kalau ijazah itu disyaratkan, maka sampaikan kepada bagian penerimaan pegawai. Kalau ini kan penerimaan pegawai sudah tahu, bahkan dia disokok. Nah, sehingga ada kaitannya tentang halal dan tidaknya terkait dengan gajinya. Kalau kerjanya bagus halal. Kalau dalam artian pekerjaan juga halal, maka halal seperti itu contoh. Kemudian bagaimana kalau membayar ke pemilik perusahaan? Ya, bukan kepada pegawainya, tapi langsung kepada pemiliknya. Kita telah membahas masalah penerimaan kerja dengan melibatkan perantara, dan para perantara sama sekali tidak boleh menerima hadiah. Disebutkan dalam hadis, man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahdalahu hadiyatan faqabilaha faqad atababan aziman minan riba. Siapa yang memberi syafaat kepada orang lain, lalu orang yang mendapat syafaat memberikan hadiah kepadanya dan dia menerimanya, berarti dia telah melakukan salah satu dari pintu besar riba. Ini nggak boleh ya. Di bagian ini bentuk kasusnya berbeda. Pembayaran itu tidak diberikan ke perantara, tetapi langsung diberikan kepada pemilik perusahaan. Sebagai contoh, si A memiliki usaha rumah makan yang mempekerjakan belasan karyawan. Si B seorang pengangguran meminta kepada si A untuk menerimanya sebagai karyawan. Sebagai pendekatan, si B memberikan hadiah kepada si A. Bolehkah si A menerima hadiah ini? Mengingat A
adalah pemilik perusahaan dan B langsung berhubungan dengan A, berarti di antara keduanya tidak ada perantara, sehingga tidak ada syafaat dari orang lain. Karena itu tidak berlaku aturan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Artinya masalah tidak masalah. Ini hanya hadiah biasa. Akan dianjurkan ya, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Apakah pemilik perusahaan boleh menerima hadiah dari karyawan ini? Saya pernah tanyakan hal ini kepada Syekh Dr. Abi Muhammad Ashinkiti, ya, meneliti di bagian fatwa fikih muamalah di lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Jawabannya, ini pertanyaannya, langsung jawabannya. La haraja ala sahibi syarikati an yaqbala al-hadiyata li anna syarikah khasatan bihi wal maluhu wa alaihi fala mahdhura fil hadiyati huna bi khilafi ma law kana al-muhdi ilaihi mujarradu muwaddafin wa syarikatu laysat lahu fa huna qad yatma fihi muhabatihi wa ta'thir alaihi bisababil hadiyati fa yuwaddif man la yastahiqqu tawdhif fa yata'adda ala haqqi sahibi syarikah wa yakhunu amanatahu fatakunu hadiyatun lahu rishwatun hina idzin. Tidak masalah ya bagi pemilik perusahaan untuk menerima hadiah ini karena perusahaan murni miliknya dan semua harta di situ juga miliknya. Karena itu tidak terlarang untuk menerima hadiah ini. Berbeda jika yang menerima hadiah adalah seorang karyawan dan perusahaan bukan miliknya sehingga dia melakukan nepotisme disebabkan hadiah. Lalu dia mempekerjakan orang yang tidak layak, jadinya dia melanggar hak pemilik perusahaan, berkhianat terhadap amanah yang dia emban, dan hadiah ini termasuk sogok. Jadi kalau ngasihnya langsung kepada pemiliknya maka tidak masalah, dan itu hanya hadiah biasa yang bahkan ya dianjurkan untuk saling memberikan hadiah seperti itu. Sehingga ala kulli jamaah sekalian, sogok penyogok termasuk dosa besar. Dan kalau seandainya misalkan kita pernah seperti itu, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan diulang. Tapi kalau seandainya di antara kita mungkin pernah yang masuk kerja tapi nyokok, maka jamaah terkait gaji insyaallah halal. Yang penting ya amanah yang diemban harus dilaksanakan dengan baik. Kerja dengan benar, tepat waktu, jangan curi-curi waktu. Karena gaji itu terkait dengan kerjaan. Kalau dalam artian kerjanya halal, maka gajinya pun halal dan insyaallah barokah. Adapun yang sudah terjadi maka cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam shawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Kesimpulan materi baru saja kita lalui. Kalau kita udah tanya jawab dari jemaah barangkali ada pertanyaan langsung. Semoga Allah selalu berdekat dengan semua teman-teman. Nah, amin. Saya mau menanyakan untuk tadi kondisi yang sudah mendaftar lalu tetap tidak diterima dan boleh menyogok. Kan ada kondisi lain seperti masih ada pekerjaan lain yang masih bisa dilamar. Maksudnya lowongan-lowongan yang lain itu gimana kalau kayak gitu? Maksudnya tetap kita menyogok saja atau kita ada pertimbangan lain? Yeah. Dan untuk yang kedua, untuk cara bertobatnya itu ada syarat khususnya atau Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian, kalau misalkan tadi ya dia sudah melamar dan sudah ikut prosedur, semua syarat terpenuhi dan dia layak untuk diterima. Cuma gara-gara tidak ada uang pelicin kemudian mungkin digantung ya. Diterima tidak, ditolak juga tidak mungkin ya. Maka boleh ke dia? Boleh, enggak masalah. Ya. Tapi masalahnya ada lowongan yang lain. Pilih yang mana jamaah? Jawabannya gini, kalau memang dia ahli di situ dan memang dia
berhak di situ, maka lebih baik yang itu. Kenapa? Biar tidak amanah itu disia-siakan. Takut kalau serahkan kepada yang lain, justru malah terbengkalai nanti. Kalau memang dia merasa, oh saya berhak di situ, dan ujian juga lulus. Ya. Tapi kalau kiranya misalkan kok ada yang mungkin lebih maslahah dan bisa pindah ke bagian yang lain, dan di situ juga bisa dengan murni misalkan tidak nyokok, ya silakan, itu pilihan. Tapi ala kulihan boleh dia nyokok kalau kuliahnya seperti tadi. Nah, sehingga pilihannya nanti mana yang lebih besar maslahatnya. Kalau kiranya dengan yang tetap pilihan yang awal itu maksudnya besar, silakan di situ. Tapi kalau kiranya lebih sedikit, ya silakan coba ke bagian yang lain. Kalau kiranya kemungkinan besar juga diterima seperti itu. Tapi kalau yang kedua juga ngambang, apalagi nanti juga kasusnya sama seperti tadi, karena nggak ada uang pelicin, ya nggak diterima juga. Ya sudah, mendingan yang pertama. Daripada dua kali repot, kemudian ujung-ujungnya harus nyokok seperti itu. Iya. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur ya, masuk kerja, dunia nyokok. Terus bagaimana dengan syarat tobatnya, jemaah? Syarat tobatnya berarti kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat kita terkait dengan Allah cuma ada 5 syarat. Pertama, jemaah ikhlas. Yang kedua, tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih diterima. Sebelum ruh sampai ke tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Maksudnya riswah tersebut dan diulang. Menyesal, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Sudah selesai. Ya. Adapun terkait tentang dengan yang disokok, ya bagaimana jemaah? Yang sokok sudah tahu, yang mereka sudah tahu buat apa. Kecuali ini misalkan dalam artian ini ada kaitannya penting dengan pemilik perusahaan, ya sampaikan saja. Ya agar misalkan pegawainya diingatkan, ya, atau mungkin kalau bisa dipecat. Ya, maka bentuk tobatnya mungkin jemaah memberikan istilahnya info kepada pemilik perusahaan bahwasanya ada karyawan-karyawan yang seperti ini. Itu diantara mungkin bentuk dalam artian kita berbuat baik kepada pemilik perusahaan. Karena kalau dibiarkan, khawatir malah perusahaannya bisa hancur gara-gara orang seperti ini. Tapi kalau kiranya semuanya sudah tahu, ya dari dianya sendiri sudah tahu, kemudian pimpinan juga sudah tahu, memang sistem seperti itu misalkan, sudah selesai. Dengan 5 syarat sudah selesai. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan dari awal kan, apabila kita bekerja dibantu orang dalam, bagaimana hukumnya? Apabila kita memberikan pekerjaan dibantu orang dalam, apabila kita masuk pekerjaan dibantu orang dalam, ya. Kalau dia masalahnya dia termasuk orang yang tidak berhak, kemudian gara-gara ada orang dalam yang sama, namanya apa? Khianat, nepotisme. Makanya setelahnya jemaah, sahih. Setelah ini jemaah saja. Ya. Jadi kalau memang dia tidak berhak, ada 3 orang. Dia yang tidak terpenuhi syaratnya. Gara-gara ada orang dalam, kemudian yang 2 ini tersingkirkan. Padahal dia berhak. Makanya nggak boleh. Tapi kalau antum berhak, misalkan gara-gara orang dalam, kemudian dipermudah. Tapi dia berhak. Tesnya juga lulus, semuanya lulus. Ya. Boleh tidak jemaah? Boleh, kalau memang dia berhak. Dia berhak. Ya. Terus kalau terjadi seperti ini jemaah, terus bagaimana dengan gajinya? Ya tadi, kalau misalkan benar-benar sudah menguasai pekerjaannya dan amanah, misalkan gajinya halal. Ya, cuma ya tadi ya, kalau memang dulu pas masuknya kok kiranya tidak berhak, tapi gara-gara ada orang dalam, ya sudah. Ya, banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah gaji yang diterima dari hasil kerjaan yang menyuap tadi halal? Sudah halal. Masih. Kemudian berikutnya,
saat melamar kerja tidak ada sogok atau sejenisnya. Tetapi setelah mulai bekerja, setiap ada sesuatu dan setiap gajian, atasan sering meminta sesuatu. Dengan dalih sudah mau menerima kami bekerja di tempat. Apakah ini termasuk sogok? Apa? Coba dulu. Ulangi. Saat melamar kerja tidak ada proses sogok dan sejenisnya. Tetapi setelah masuk kerja, setiap ada sesuatu atau setiap gajian, atasan sering meminta sesuatu dengan dalih bahwa dia sudah mau menerima kita bekerja di tempatnya. Apakah ini termasuk sogok? Jamaah sekalian, ketika masuk kerja tidak ada sogok menyogok, cuma pas sudah diterima kemudian atasan ngasih isyarat, wah kamu kan sudah masuk sini, ya. Kemudian apa? Minta, ya mungkin dikasih sesuatu ketika pas gajian, ya. Apakah itu masuk sogok jamaah? Ya hampir mirip, hampir mirip, cuma tidak di awal, ya, tidak di awal. Sehingga yang seperti ini tidak boleh, bagi atasan nggak boleh jamaah. Bagi karyawan dia itu dolimi, karena mengambil harta orang lain dengan cara paksa dalam arti tidak ridho itu haram. La yahillu malu muslim illa bi tibi nafsihi. Jadi tidak halal seorang, ya, kecuali apa? Diambil dengan cara itu, diambil dengan keriduannya. Tapi kalau tidak nggak boleh. Dan buktinya jamaah saya ditanyakan, berarti kan nggak ridho. Saya nggak ridho. Maka yang atas seperti diingatkan. Nah, ini kan tugas dia diingatkan bahwa seperti ini tidak dibolehkan. Ya. Kalau niatnya hadiah nggak seperti ini. Kalau hadiah jamaah terkait sama karyawan boleh tidak jamaah? Nah, boleh tidak? Antum sama atasan bawahan kemudian saling ngasih hadiah, boleh tidak jamaah? Boleh? Ini termasuk sogok tidak? Atau adatul umal termasuk? Kalau atas ke bawahan boleh, atasan ke bawahan tidak masalah. Tapi kalau bawahan ke atasan boleh tidak? Ngasih hadiah nanti biar nanti apa? Kalau pas nggak masuk atau terlambat 1 jam 2 jam dibiarkan. Boleh ya? Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau dari atasan nggak masalah, atasan tidak masalah seperti itu. Tapi kalau bawahan ke atasan ini khawatir terjadi khianat, ya. Kecuali kalau dari bawahan ke pemilik perusahaan nggak masalah. Kenapa? Ini perusahaan mau dalam artian karyawannya malas-malasan kok tetap apa? Dibiarkan saja gara-gara karyawan sering ngasih hadiah misalkan, itu urusan dia. Karena nggak ada yang dirugikan, karena yang pemiliknya dia. Tapi kalau misalkan di apa namanya karyawan yang lain cuma karena atasannya, coba kalau misalkan dia ngasih hadiah kemudian terlambat dibiarkan, yang rugi nanti pemilik perusahaan. Nah, terjadi khianat di sini, nggak boleh. Ya. Nah, sehingga yang seperti tadi jelas itu mengambil harta dengan cara batin sehingga tidak dibolehkan, dan pihak yang dizalimi hendaklah memberikan nasihat. Bagaimana nasihat dari orang yang zalim jemaah? Unsur zaliman atau matluman. Jadi tolonglah orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Orang yang berbuat zalim cari nasihati. Jadi zalimi kita cegah kezalimannya. Maka tugas dia memberikan nasihat. Bahwasanya seperti ini tidak dibolehkan. Ya tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang dia ridho. Dari itu tidak masalah. Dan itu sifatnya benar-benar murni ya dari dirinya, bukan dipaksa seperti itu. Ya Allah Ta'ala alam. Dari iman pengertian yang mulia. Menyambungnya Ya, silakan. Kalau dari bawahan tidak boleh memberi hadiah ke atasan karena dikhawatirkan Atasannya siapa dulu? akan berlaku tidak adil dan sebagainya. Kalau dalam konteksnya niatnya kita ingin semacam berterima kasih pada atasan, tapi tidak ada harapan bahwa berharap ya, kedepannya atasan begini dan begitu, tapi ini sebagai bentuk terima kasih. Mungkin karena
dia dipromosikan atau apapun itu, karena mungkin sekedar dia bertahan kerja di situ dan atasannya itu baik gitu. Jadi ingin memberikan sesuatu ke atasan dalam rangka berterima kasih, itu bagaimana Ustaz? Ya, ini atasannya bukan pemilik perusahaan, bukan. Iya. Kalau yang masalahnya atasannya bukan pemilik perusahaan, tetap yang dikhawatirkan terjadi khianat di situ. Ya. Karena dia ngasih hadiah, akhirnya kalau ada sesuatu khawatir dibiarkan saja. Tugasnya nggak beres karena sering ngasih hadiah, dibiarkan saja. Sehingga pemilik perusahaan akan dirugikan nanti. Sehingga bab ya, saddud dzari'ah, menutup pintu keburukan, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya. Kecuali kalau memang dari apa? Atasan ke bawahan, itu tidak masalah. Biar apa? Biar kerja semangat. Kalau kamu bisa ngejar target, saya kasih hadiah. Itu boleh. Ya. Tapi kalau dari bawahan ke atasan apa coba? Oh, atasan kamu semangat dia kerjanya. Nanti dia malah di apa? Suruh kerja roti nanti jamasannya. Palingnya minta akhirnya, oh nanti diperingan ya gimana? Masuknya mungkin agak mundur sedikit, pulangnya agak cepat sedikit. Sehingga hal-hal seperti ini dikhawatirkan malah menimbulkan mudarat. Sehingga hindari seperti itu. Kecuali atasannya tahu membolehkan, tidak masalah. Pemilik perusahaan membolehkan, oh tidak masalah, kasih hadiah saja, tidak masalah. Jadi kalau terjadi khianat, berarti pemilik perusahaan sudah apa? Sudah mengizinkan, tidak masalah. Ya. Tapi kalau nggak tahu nggak boleh seperti itu. Nah, sehingga kalau ingin ngasih hadiah ya izin saja kepada pemilik perusahaannya. Ya. Nomor teleponnya apa? Diminta. Kalau ngasih hadiah, saya mau ngasih ke atasan saya boleh tidak? Kalau boleh silakan, nggak masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya dari apa? Luar mana? Dari awak yang ingin menikah dan laki-laki yang ada di masa lalu, tetapi teman-teman saya kurang begitu menyukai karena dia pernah kasar dan tidak baik pada saya dulu. Tetapi sekarang dia laki-laki itu sudah bertobat, mengenal sunnah dan selalu berpikiran positif. Apa yang harus saya lakukan? Coba diperjelas lagi. Karena ini dua nih. Udah sama. Oh, sama. Panjang. Yang kecilnya. Saya akhwat yang ingin menikah dengan laki-laki yang ada di masa lalu. Berarti ini mantan ini apa namanya? Tetapi teman-teman saya kurang begitu menyukai, kan dia pernah kasar dan tidak baik padanya. Tetapi sekarang dia laki-laki itu sudah bertobat, menyesal, mengenal sunnah dan selalu berpikiran positif. Apa yang harus saya lakukan? Ya gini ya, Ma. Setiap orang itu pasti akan terjatuh dalam berbuat maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat. Jadi kalau ingin cari pasangan yang maksum, ya cari malaikat. Nggak ada yang sempurna. Jadi artinya kalau misalkan kok sekarang sudah baik orangnya, sudah mengenal sunnah, ya, maka husnudzon, jangan suudzon. Lihat sekarang, jangan masa lalu. Ya. Masih mending apa mantan preman daripada mantan ustadz. Sahih jawab. Karena hidayah tangan Allah. Maka Nabi ketika memberikan kriteria kepada pemuda yang ingin nikah, maka Nabi mengatakan apa? Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita ini nikah karena 4 hal. Limaniha wali hasabiha wali jamaliha. Fatfar zifatiddin haribatiatan. Wanita nikah karena cantik,
kaya, keturunan. Tapi Nabi menekankan, pilihlah wanita yang punya agama. Pilihlah sama, pilihlah laki-laki yang punya agama. Punya agama, karena ini yang menjadi barometer jamaah. Cantik nggak ada agamanya, tidak ada agamanya, misalkan jamaah, antum pergi-pergi khawatir. Oh, jangan-jangan ini leweng dan lain sebagainya. Jadi pilih yang ada agamanya. Nah ini jamaah, masya Allah, masalah seperti ini. Tapi sekarang sudah baik. Maka lihat yang sekarang. Apalagi kalau kita lihat hadis Nabi ya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Maka kalau kita lihat lagi hadis yang mengatakan ada orang-orang yang hari-harinya cuma salian, amalnya seperti neraka. Tapi ternyata sudah Allah catat dia menjadi calon di surga. Ternyata di akhir kehidupannya dia bertobat, kemudian dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, sehingga husnul doa. Kalau memang cocok dan masya Allah sudah pikirnya positif, maka silakan, ada masalah. Segera. Tapi jangan pacaran. Segera ya. Apalagi sudah mengenal ya. Segera minta untuk dipinang, kemudian segera nikah. Ya. Karena ini kebaikan. Fastabiqul khairat. Kebaikan itu jangan diperlama, tapi disegerakan. Ya, tapi disegerakan. Ya. Begitu pula teman-temannya. Jangan berpandangan negatif terus. Itu kan dulu, sekarang beda. Sekarang sudah bertobat. Maka lihat yang sekarang, lihat yang sekarang. Ya. Kalaupun nanti ternyata pas nikah kok berubah lagi, nah ini kita nggak tahu jemaah. Yang baik pun mungkin saja pas nikah jadi buruk, nggak ada jaminan. Sehingga tugas kita ya berdoa, berusaha. Makanya belajar itu penting. Setelah nikah tetap belajar. Ajak suami untuk ya, belajar sunnah. Kemudian istri membantu untuk istiqomah ketika beribadah. Seperti itu, itulah fungsi rumah tangga jemaah. Bukan masing-masing sibuk dengan urusan dunianya, tapi dunia juga penting. Yang penting lagi akhirat. Ta'awun al-birri wa taqwa. Perkara masa lalu biarkan saja, tinggal sekarang. Ya. Jadi perbaiki. Ya. Apalagi sudah nikah, nanti mikir anak bagaimana ke depannya, seperti itu. Bismillah ya, kalau yang cocok, bismillah. Disegerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan kepada Ustaz, peserta, keluarga, dan kaum muslimin wal muslimah. Amin. Ada seorang akhwat yang dikhitbah seorang ikhwan yang diyakini agama dan akidahnya lurus. Namun sampai saat ini muncul rasa keraguan dan ketakutan apabila menerimanya. Bagaimana cara mengetahui antara keraguan dan ujian pernikahan Ustaz? Dan bagaimana pula cara menghindari keraguan tersebut karena istikharah sudah dilakukan? Jawaban dan nasihat Ustaz sangat berharga. Ini jamaah sekalian, ketika seorang ingin melakukan suatu perkara dan dia bimbang, maka istikharah. Dia sudah ada pilihan, ingin nikah dengan fulan, tapi masih ragu, sudah istikharah. Terus bagaimana jamaah? Biarkan perkaranya berjalan sebagaimana kebiasaan. Kalau memang dimudahkan oleh Allah, berarti itu kebaikan. Kalau ternyata dipersulit, berarti memang itu keburukan. Yang ujung-ujungnya nggak nikah. Jadi jangan menyadarkan hanya dengan dugaan dan prasangka diri sendiri saja, tapi coba minta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat jamaah, kadang sesuatu yang kita anggap baik ternyata buruk buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, terkadang kita membenci sesuatu ternyata itu baik buat kita, dan sebaliknya kita suka dengan sesuatu ternyata buruk buat diri kita. Maka solusinya minta istikharah kepada Allah, karena Allah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, kalau ternyata jamaah itu buruk, misal biasanya akan dipersulit. Tapi kalau memang itu yang terbaik, biasanya dipermudah. Dan tidak harus
mimpi ya. Ustaz, anak istikharah belum mimpi ya. Maka nggak harus mimpi jemaah. Yang penting intinya hati kita tenang. Setelah istikharah kok tenang dengan dia, oh berarti itu tanda kebaikan. Kalau ternyata kok sempit dan bahkan dipersulit, berarti mungkin ini bukan jodohnya. Dan nanti ada saja gangguannya. Dan dia akan nikah nanti jemaah. Ya, sambil sekali lagi jemaah, kalau misalkan masih ragu seperti ini ya mungkin taruhnya butuh lebih dalam lagi, tanya dengan orang-orang apa yang terdekat ya, lebih yakin lagi kalau tanya dengan musuhnya. Nah, dia punya musuh, tanya si fulan itu seperti apa orangnya ya. Karena kalau kita tanya dengan saudaranya mungkin akan diceritakan hal-hal yang positif, tapi kalau dengan musuhnya kan ceritakan semuanya, oh dia itu kalau ini dan ini orangnya seperti ini. Nggak masalah. Ini babnya apa? Untuk maslahat, bukan mencari aib, bukan. Karena dia mau nikah itu nggak sehari 2 hari. Nikah itu sampai nanti ke surga. Jadi nggak sembarangan. Jadi benar harus dikenal. Ini harus dikenal kalau memang cocok dan orang yang baik, maka disegerakan. Dan jangan apa? Jangan diperlama, jangan ditunda-tunda seperti itu cemasannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, betul. Saya mau nasihatnya agar saya tidak galau. Hari ini saya rasanya galau sekali. Galaunya apa jamasannya? Ya. Kini jamasannya. Ubadah bin Samit, beliau pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ubadah bin Samit pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wa anakku, sungguhnya engkau sekali-kali tidaklah mendapatkan lezatnya iman sampai kau meyakini bahwa segala apa yang Allah telah tentukan menimpa kita pasti akan menimpa, dan segala apa yang Allah tentukan tidak akan menimpa kita tidak akan menimpa. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena saya mendengar Rasul bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan qalam. Faqala lahu, maka Allah berfirman, uktub. Faqala, maka qalam mengatakan, Rabbi wa ma ta'aktub, ya Allah, apa yang akan tulis? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum sa'ah, tulislah takdir seluruh makhluk sampai tegak hari kiamat. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, wa anakku, saya mendengar Rasul bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minna, barang siapa yang meninggal tidak meyakini perkara ini, maka dia bukan dari golongan kami. Sehingga nggak perlu galau. Segala apa yang Allah takdirkan sudah dicatat oleh Allah. Kalau memang jamaah sekalian tidak Allah takdirkan sesuatu itu menimpa kita, dia akan menimpa. Kalau memang Allah takdirkan menimpa kita, pasti akan menimpa. Sehingga kalau misalkan ternyata takdir itu tidak menyenangkan, ucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah akan dengan lebih baik. Makanya orang yang jamaah imannya dengan takdir itu sempurna, hidupnya tenang, santai, nggak ngoyo, nggak kerusa-kerusu, nggak galau. Dia yakin semua sudah tentukan. Tinggal dia berusaha, beramal. Karena itu tugas kita, i'malu faqul muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Beramalah, dan setiap kalian akan dimudahkan untuk apa Allah ciptakan. Kalau jemaah Allah ciptakan antum menjadi calon dari surga, biasanya dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Tapi sebaliknya, kalau Allah ciptakan antum menjadi calon dari neraka, biasanya untuk kemaksiatan itu mudah. Karena sesuatu yang terjadi itu ada sebab dan akibat. Kalau Allah ciptakan kita menjadi orang yang kaya, biasanya semangat bekerjanya. Dan sebaliknya seperti itu jemaah. Walaupun ini tidak menjamin, tapi ini kabar gembira. Nah, sehingga artinya tugas kita beramal, bekerja, jangan melanggar syariat. Jangan melanggar syariat seperti itu. Dan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pilihan yang terbaik buat diri kita sekalian. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.